Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mayang Rianti. Hari ini akan mewawancarai UMKM Hisana Fried Chicken. Nah, Kak, aku di sini dengan kakak siapa sih, Kak? Vera Anggraini namanya. Siapa kan namanya? Vera Anggraini. Oh, Kak Vera. Oke, Kak Vera. Gimana sih proses rekrutmen karyawan di sana ini dilakukan? Itu masuknya di Bekasi sih, ke pusatnya. Dan apa saja kriteria utamanya untuk rekrutmen di sana ini? Ya selayaknya masuk kerja biasa, kayak ijazah yang semacamnya ya, seperti itu. Oke, kalau untuk kayak berpenampilan menarik gitu begitu berarti nggak ada ya, Kak? Oh enggak pakai kayak gitu. Oke. Nomor kedua, apa strategi perusahaan di sana ini untuk memastikan karyawan agar selalu termotivasi? Jadi biar semangat kerjanya gitu. Apa ya, Kak? Kurang tahu sih Kak kalau kayak gitu sih. Lebih tepatnya kita tuh kayak apa ya? Aduh ngeblank. Mungkin kayak adanya bonus biar karyawan itu. Iya, itu adanya bonus. Jadi per bulannya tuh ada bonus karyawan biar si karyawannya tuh semangat. eh, ada nggak sistem pelatihan yang diterapkan untuk karyawan baru di sana ini? Ada. Sebelum masuk itu kita apa sih namanya tuh pelatihan dulu sebulan. Gimana sih cara pelatihannya? Apa kayak diajarin cara menggoreng atau cara apa tuh namanya melayani pelanggan gitu? Ya itu diajarin, soalnya kan beda-beda stafnya ya. Ada yang bagian pengolahan, ada juga yang bagian di depan di kasir. Itu dikasih tahu rincian satu-satunya termasuk syarat-syaratannya. Oke, baik. Berarti kalau gitu di sana ini terdapat pembagian kerja ya, Kak. Jadi ada yang melayani tapi ada juga di bagian produksi. Jadi ada dua bagian. Oke, baik. Nah, menurut Kakak nih tantangan apa sih dalam mengelola tim di bidang kuliner kayak gini, Kak? Misalnya ada konflik antar tim dan itu tuh gimana sih cara Kakak buat menanganinya gitu? Kita mah ya anggap aja itu mah angin berlalu aja. Kita kan masing-masing sama-sama kerja gitu. Nah, kalau dari Kakak kan sering nih ngelayanin pelanggan. Menurut Kakak kadang kan pelanggan tuh ada yang kurang enak gitu bahasanya. Nah, kalau gitu kita harus gimana, Kak, menurut Kakak? Kalau menurut kita ya itu mah tergantung diri kita sih, karena emang setiap manusia kan beda-beda ya. Aku juga di sini apa sih customernya yang emang ada yang emang ramah, ada yang emang kurang ramah. Lebih kebanyakan sih di sini kurang ramah ya. Anggap aja biasa aja gitu lah. Itu emang udah biasa di tempat kayak gini, maksudnya kayak kasir gini kan pasti otomatis kita pasti ketemu sama pelanggan yang bagaimana aja orang-orang. Oke, nah selanjutnya gimana sih cara Hisana ini mengukur kinerja karyawannya? Apakah ada dengan target harian atau target bulanan gitu, Kak? Ada nggak? Kalau target bulanan itu nggak ada, itu apa sih kayak tergantung pendapatan harian aja, jadi nggak menaktor gitu. Kayak semisal sehari ini harus habis berapa ekor ayam gitu? Enggak, itu nggak ditaktor, jadi kita cuman perharinya gitu, apa ya, kayak sehabisnya ayamnya aja, jadi nggak ditaktor harus berapa ekor, harus berapa profit perhariannya harus berapa enggak. Selanjutnya, apakah sistem penghargaan atau intensif untuk karyawan di sini berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kayak lemburannya, terus gajinya itu apa ya, rutin gitu diberikan per bulan. Ya kalau masalah pergajian atau yang kayak gitu itu mah rutin per bulan, lancar-lancar. Oke. Nah, ini nih kita masuk ke semisal di tim ini nih ada konflik gitu. Nah, gimana sih cara Kakak buat menengahinya gitu? Kalau kayak gitu sih kebanyakannya ya kalau di kita
Jadi perolehan karyawan kalau ada konflik. Jadi biar si konfliknya tidak terlalu memanas gitu. Jadi ada pergantian karyawan, perolehan. Oke, nah terakhir nih, apa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan karyawan agar tidak cepat resign? Ada nggak dari sana ini kayak apa gitu yang biar karyawan ini nih tetap kerja di sini gitu? Enggak, kalau itu kemauan diri kita masing-masing sih kalau masalah kerja. Itu kan kalau kerja kan apa sih kenyamanan kita ya nyari kerja itu. Jadi itu mah tergantung diri kitanya masing-masing kalau masalah kita harus tetap atau enggaknya. Jadi perusahaannya juga enggak naktor kita harus di sini aja gitu enggak. Kak Vera, terakhir aku boleh tanya di sini ada berapa karyawan dan dibaginya tuh gimana? Kayak 2 orang di untuk melayani dan 3 orang produksi atau gimana Kak? Oh, di sini karyawannya 4. Di depan itu cewek 2 orang, yang di belakangnya cowok 2 orang bagian ngolah gitu. Oke, baik. Itu khusus melayani. Dan itu tuh ada rollingnya nggak sih Kak? Ada tukeran gitu? Kalau ceweknya itu sip-sipan, 11 jam kerja, 1 jamnya 10 jam kerjanya, 1 jamnya istirahat gitu. Kalau cowoknya itu 16 jam kerja tapi 2 jam istirahat gitu. Nah kalau sistem kerjanya ini nih berapa hari per minggu? Ini per bulan full ya, sebulan full. Cuman per karyawan itu dikasih libur wajib 2 hari. Baik. Ya di sini ada kepala tokonya juga? Ada kepala tokonya. Jadi per masing-masing toko itu ada kepala tokonya. Apakah kepala tokonya rajin buat check-in gitu? Tidak patut dicontoh di sini Maya. Oke, baik. Patut dicontoh kali ini kepala tokonya. Oke, kita udah selesai nih Kak. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Sama. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari video kali ini adalah proses rekrutmen karyawan di tempat ini sama seperti proses rekrutmen karyawan di tempat lain, yaitu pelamar akan menyiapkan ijazah dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Dan juga untuk karyawan baru akan dilakukan pelatihan oleh staf sesuai bagiannya. Dan juga setelah mendapatkan gaji setiap bulan, para karyawan akan mendapatkan bonus untuk meningkatkan semangat kerja mereka. Tidak ada target khusus yang ditetapkan di tempat ini. Semua tergantung pada pendapatan yang didapat setiap harinya. Di tempat ini terdapat 4 karyawan, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Untuk 2 staf perempuan ditempatkan di bidang pelayanan dan 2 staf laki-laki di bidang pengolahan, dan juga terdapat 1 kepala toko yang berfungsi untuk memantau perkembangan toko setiap 1 bulan sekali. Lalu adapun sistem kerja yang diterapkan di tempat ini yaitu untuk staf laki-laki 16 jam kerja dan 2 jam istirahat, dan staf perempuan 10 jam kerja dan 1 jam istirahat. Sistem kerja ini dilaksanakan full setiap bulan dengan mendapatkan libur 2 hari dengan wajib. Dan juga dalam mengelola tim dan interaksi karyawan, tentunya ada konflik yang bisa terjadi. Biasanya konflik terjadi saat rolling antar karyawan. Dan bagaimana cara karyawan menyikapi hal ini adalah dengan menganggap hal ini sebagai angin lalu dan sadar akan tujuan awal mereka, yaitu untuk bekerja. Dan juga terdapat tantangan dari beberapa pelanggan yang memiliki sifat yang tidak mengenakan. Untuk mengatasi hal tersebut, para pegawai biasanya akan memaklumi dan menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki sifat unik masing-masing diri mereka, sehingga mereka akan berusaha memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Sekian kesimpulan dari